Halo The Women Church, saya berharap saya bisa berada di sana, tetapi saya tahu ini tidak mungkin karena situasi virus corona. Tetapi puji Tuhan untuk bantuan teknologi, saya masih bisa menyampaikan khotbah saya kepada Anda pada hari ini. Dan saya tahu gereja Anda akan berkembang di musim ini di bawah kepemimpinan yang luar biasa oleh Pastor Roy dan Pastor Jessica. Dan faktanya, beberapa saat yang lalu, Pastor Roy dan Pastor Jessica datang ke gereja kami, belajar bersama tentang pertemuan kami di belakang layar, belajar bersama tentang semua yang ada di Heart of God Church. Dan itu sangat seru. Ada satu hal menonjol bagi kami, yaitu bahwa pastor Anda sangat mengasihi Anda semua, karena fokus mereka adalah membuat gereja Anda lebih baik bagi Anda. Jadi saya tahu bahwa Anda memiliki pemimpin yang hebat, yang memimpin Anda di masa-masa yang luar biasa ini. Dan saya tahu bahwa ini bukan sebuah kebetulan ketika gereja Anda mengubah namanya, dan Tuhan membawa Anda semua ke musim yang sangat tidak lazim. Saya tahu kalau tangan Tuhan senantiasa bekerja, dan Anda harus menetap di dalam rencana Tuhan. Tuhan mempunyai sebuah rencana untukmu di masa ini. Amin. Jadi masa-masa yang luar biasa ini berarti bahwa ada hal-hal luar biasa yang dapat terjadi. Dan saya ingin mendorong kalian semua bahwa virus ini tidak tersebar lagi, tetapi kasih Tuhan Yesus, kabar baik Tuhan Yesus harus terus disampaikan. Dan terutama di musim ini, di mana semua orang di sekitar kita membutuhkan Yesus lebih lagi. Jadi, waktu yang luar biasa berarti bahwa kita dapat mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan. Saya berdoa agar khotbah saya ini benar-benar bisa membawa perubahan dalam hidup Anda, dan saya tahu bahwa Anda akan sangat-sangat diberkati. Jadi, tetaplah tatanan dalam firman Tuhan, tetaplah kuat dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Halo, apa kabar semuanya? Anda tahu, senang sekali bisa tetap terhubung dengan Anda secara online. Saya tahu ini adalah musim Paskah yang sangat berbeda. Biasanya banyak orang datang ke gereja, namun sekarang orang-orang tidak bisa dapat berkumpul karena sekarang lagi lockdown. Namun, saya senang sekali karena saya tahu Anda sekarang lagi di rumah dan menonton ibadah online dengan setia dan tetap berdoa bersama. Jadi, ini sangat-sangat baik. Saya mau berbicara untuk beberapa grup di luar sana. Pertama-tama, anak-anak muda. Saya tahu kalian mungkin menjadi lebih murung karena sudah cukup lama kalian tidak dapat bertemu dengan teman-teman kalian. Dan Anda sebenarnya sedang berpikir dalam kepala Anda, dan kalian berkata, "Saya ingin bertemu dengan teman-teman saya. Saya tidak akan terkena sakit. Saya tidak mungkin terkena sakit. Faktanya, saya tidak akan pernah sakit karena saya tidak terkenal. Kuman dan bakteri pun tidak menyukai saya. Kalau itu yang Anda pikirkan, pertama-tama itu bagus. Mari berdoa dan berharap kuman dan bakteri tersebut tidak akan pernah menyukai Anda. Tetapi, saya memberitahumu anak-anak muda, kami mengasihimu, saya mengasihimu, dan ada grup lain di luar sana. Saya tahu, biar saya tebak, saya rasa Anda masih memakai baju tidur. Itu sangat keren. Kalian menonton ini masih dengan memakai baju tidur. Saya ingin berterima kasih karena telah mempercayai saya untuk melihat Anda menggunakan baju tidur sambil menonton ibadah online ini. Dan tentu saja, ada grup lain lagi, orang yang multitasking. Kalian adalah orang-orang yang hebat. Sambil mata kalian tertuju pada laptop dan menonton ibadah ini, tangan satu Anda sedang memegang handphone dan mengetik sesuatu, dan tangan satunya lagi sedang memegang teh boba. Jadi saya tahu kan adalah orang-orang hebat. Walau begitu, orang hebat pun tetap harus fokus kan? Jadi saya ingin Anda untuk fokus karena pesan ini akan sangat-sangat memberkati Anda. Dan untuk kalian yang sedang menonton ini dengan keluarga atau beberapa teman Anda, saya ingin menyambut kalian semua. Halo! Sekarang, keseruan Hari Paskah mungkin tidak ada tahun ini, tetapi Paskah tetap mempunyai arti yang sangat dalam untuk kita semua. Jadi zamannya boleh berubah, namun konsep kekristenan masih tetap sama. Konsep kekristenan didasari oleh hubungan, bukan agama. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk memberikan lebih banyak peraturan, larangan, ritual, dan agama. Tuhan Yesus ingin mempunyai hubungan dengan Anda. Jadi, hari ini saya mempunyai pesan yang baik untuk Anda walaupun Anda di rumah pada saat ini. Judul pesan saya adalah A House is Not a Home. Hari ini, saya ingin berbicara tentang perbedaan antara house dan home. Waktu saya berada di house, saya berpikir tentang di mana.
Karena kita pastinya bertanya, di mana house-mu? Jadi, house berbicara tentang lokasi. House berbicara tentang keberadaan. Kalau home berbicara tentang siapa yang ada di home-mu. Kita biasanya bertanya, siapa yang ada di home-mu? Jadi, house berbicara tentang gedungnya. Namun, home berbeda karena kita berbicara tentang orang, tentang hubungan dalam keluarga. Dalam home, ada kehangatan dan cinta. Ia berbicara tentang siapa, bukan di mana. Jadi, waktu orang bertanya, di mana house-mu dan di mana home-mu? Jawaban dari kedua pertanyaannya mungkin seperti ini. Ya, house saya lokasinya di New York. Ada suatu tempat di New York. Tetapi, home saya yang sebenarnya ada di Singapura. Rumah di mana keluarga saya tinggal, di mana teman saya juga di sana, dan tempat saya bertumbuh. Faktanya, home adalah tempat untuk menghabiskan masa tua saya. Jadi, kita semua tahu, home berbicara tentang keluarga, hubungan dengan orang, dan teman. Jadi kalau saat ini Anda di rumah dan lagi menonton ibadah ini, Anda sedang tidak di house. Anda sebenarnya berada di home karena Anda menontonnya dengan keluarga Anda, karena Anda menontonnya bersama beberapa teman Anda. Jadi, Anda harus mengerti, poin pertama adalah house berbicara tentang di mana, home berbicara tentang siapa. Sama seperti gereja. Gereja adalah home, berbicara bukan hanya di mana, tetapi juga siapa. Jadi kita bertanya, di mana gerejamu? Kita akan berkata, gereja saya adalah Heart of God Church, terletak di Paya Lebar, Singapura. Tetapi untuk sebagian dari kalian, kalian dapat berkata, oh gereja saya di kota di Australia, atau oh gereja saya terletak di Amerika Selatan. Jadi di mana gereja? Waktu kalian bertanya ini, kalian berbicara tentang tempat, tetapi pertanyaan yang lebih penting ialah, siapakah gereja itu? Kalian biasanya akan mengatakan, "Oh, gereja. Gereja adalah di mana teman saya berada, di mana keluarga saya berada." Sekarang, kalian pasti paham siapa selalu lebih penting dari di mana. Dan inilah kenapa walau adanya lockdown dan coronavirus, gereja kita tetap bisa berjalan. Karena kita tidak sebatas bangunan saja. Kita mungkin tidak bisa bersama-sama di lokasi gerejanya, tetapi tidak mengapa, gereja selalu berbicara tentang siapa. Anda masih bisa ke gereja di rumah karena Anda bersama siapanya. Keluarga Anda, teman Anda, itulah gereja. Waktu mereka bersamamu, itulah gereja. Jadi, dimanapun kalian berada minggu ini, kalian menonton ibadah ini bersama teman dan keluarga. Kalian bersama siapa dan bagian dari siapa. Sekali lagi, gereja bukan tentang di mana, tetapi tentang siapa. Sekarang, bagian dari yang paling kuat dari gereja adalah siapa yang lebih besar dari kita. Ialah Yesus Kristus, itulah hadirat Tuhan. Di Matius 18 ayat 20, Tuhan Yesus berkata, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Dahsyat bukan? Tuhan Yesus hadir. Hadiratnya ada saat kita berkumpul. Sekecil apapun itu, 2 atau 3 orang di keluarga kita, pasangan, atau teman. Jadi, tempat tidaklah penting bagi kita, tetapi Yesus sendirilah yang penting. Hadiratnya Tuhanlah yang penting. Sekali lagi, bukan tentang di mana, tetapi tentang siapa. Inilah kenapa kita masih semangat ke gereja, karena gereja ada di rumah. Dan tebak siapa yang ada di rumah Anda? Yesus. Dia hadir di tengah-tengah Anda saat Anda menonton ibadah online ini. Tahukah Anda, hal ini sangatlah luar biasa, dahsyat, jaminan bagi kita semua, karena inilah realita baru bagi banyak gereja. Orang-orang di luar sana sadar kalau kita umat Kristen berkumpul di rumah untuk beribadah. Baru-baru ini di Singapura, koran The Straits Times menuliskan artikel tentang gereja yang berkumpul di rumah dan mereka menunjukkan bagaimana kita datang ke gereja karena sistem bergereja di rumah ini sudah diterapkan untuk beberapa waktu. Dan inilah kekuatan rumah. Boleh saja kita tidak punya tempat yang besar untuk beribadah, tetapi sekali lagi, beberapa dari kita masih bisa berkumpul di rumah. Karena yang penting bukanlah tentang di mana, tetapi yang penting adalah tentang siapa. Amin. Jadi jika Anda punya keluarga atau teman Anda, kita masih bisa beribadah di rumah. Kita punya slogan ini di gereja kami selalu mengucapkannya. Gereja adalah di mana teman menjadi keluarga dan keluarga menjadi teman.
Untuk merealisasikan ini, kita punya kelompok remaja yang bertumbuh di tempat ini di 2 dekade belakangan ini. Dan sekarang, mereka sudah menjadi pemuda dewasa. Saya tahu kelompok pemuda ini, mereka bertumbuh bersama di gereja, sudah mengenal satu sama lainnya dengan waktu yang lama, dan mereka punya hubungan yang sangat hangat bersama. Jadi kita bisa berkata mereka dulunya adalah teman, tetapi mereka sudah menjadi keluarga. Dan sekarang, beberapa dari kita, mungkin itu Anda, punya keluarga, tetapi entah kenapa keluarga kita bukanlah teman, justru kita lebih dekat dengan teman kita daripada keluarga kita sendiri. Inilah yang dulu sudah terjadi dengan beberapa dari kita, benar? Lalu bagaimana? Mereka mengajak saudaranya, orang tua mereka ke gereja, keluarga mereka yang dulu suka bertengkar dan punya banyak masalah di rumah. Tetapi sekarang Tuhan Yesus hidup di tengah mereka, di dalam keluarga mereka, hubungan mereka sudah disembuhkan dan sudah berdamai. Sekarang, keluarga ini punya hobi yang sama, visi yang sama, tujuan yang sama di gereja, dan sekarang keluarga mereka pun sudah menjadi teman. Jadi, gereja adalah di mana teman menjadi keluarga dan keluarga menjadi teman. Jadi Anda tahu, home bukanlah sekadar bangunan, tetapi siapa yang tinggal di dalam bangunan tersebut. Sama halnya, Anda sudah paham bahwa gereja adalah mengenai hubungan. Siapa lebih penting daripada di mana. Surga juga demikian. Surga adalah tentang siapa dan bukan tentang di mana. Orang-orang suka bertanya, di mana surga? Apakah surga di langit? Apakah surga berada di luar angkasa? Atau bahkan di dimensi lain? Anda sudah tahu jawabannya, bukan? Kita sudah belajar untuk bertanya ada siapa di rumah. Ini selalu tentang kita, keluarga, dan hubungan. Dan Anda juga sudah belajar untuk bertanya siapa yang berkuasa. Karena sekali lagi, ini selalu tentang siapa, tentang hubungan, orang, dan teman. Dan ini sama dengan surga. Surga bukanlah soal tentang di mana. Pertanyaan yang tepat adalah siapa yang ada di surga. Karena surga adalah juga tentang hubungan. Jika Anda perhatikan ayat yang menarik di Alkitab, Yohanes 14 ayat 2-3, Yesus berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Inilah kata-kata Tuhan Yesus. Apa yang ingin dia sampaikan? Oh, Tuhan Yesus berkata, ada banyak tempat di rumah Bapa. Surga adalah rumah Bapa kita. Surga adalah rumah Tuhan. Ini adalah tentang bersama dengan Yesus. Dan inilah kenapa kita mau pergi ke surga. Karena di surga, kita akan bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Yesus. Jika Anda masih bertanya, siapa Tuhan Yesus? Siapakah Tuhan ini? Yesus adalah Tuhan yang penuh belas kasih. Dia baik dan penyayang. Dan dialah Tuhan Anda dan Tuhan saya. Dan inilah sebabnya kita ingin bersama dengannya di surga. Karena dia penuh kasih dan penyayang. Kita mau bersama dengan Tuhan di rumahnya, di surga. Anda lihat, manusia mungkin tidak bisa memahami di mana surga sebenarnya berada, tetapi itu tidaklah penting. Yang penting adalah kita tahu bahwa surga adalah tentang siapa, surga adalah tentang bersama dengan Tuhan. Kenapa kita ingin pergi ke surga? Ini karena di mana Tuhan berada. Saya mau pergi ke surga karena ini selalu tentang siapa dan bukan tentang di mana. Jadi, siapa lagi yang ada di surga? Buat saya, orang tua saya ada di surga. Almarhum orang tua saya adalah orang Kristen dan pengikut Yesus. Dan mereka sudah berpulang ke rumah Bapa. Dan sekarang, mereka ada di surga. Jadi saya ingin pergi bertemu dengan mereka di surga. 3 kakak saya juga adalah pengikut Kristus. Dan sekarang, mereka juga ada di surga bersama dengan orang tua saya. Jadi, ketika saya meninggal nanti, saya ingin ke surga dan berjumpa lagi dengan anggota keluarga saya. Apakah Anda tahu, semua orang yang sedang menonton ini, kalian sudah sadar, keluarga kalian, teman kalian, mereka selalu mengajak Anda untuk ke gereja, untuk menerima Yesus dalam hidup Anda. Karena semua keluarga dan teman Anda mempunyai hubungan dengan Tuhan Yesus. Mereka akan punya rumah abadi di surga nanti ketika mereka meninggalkan dunia ini. Inilah kenapa mereka tetap mengajak Anda untuk menerima Yesus, karena mereka ingin Anda bersama dengan mereka.
karena surga adalah tentang siapa, dan surga bukanlah surga tanpa Anda. Mereka ingin Anda bersama mereka di surga. Itulah seberapa besar keluarga dan teman Anda mencintai Anda. Jadi kita tahu surga bukanlah tentang di mana, tetapi tentang siapa. Jadi, siapa yang bisa masuk surga? Ingat, surga adalah rumah, rumahnya Tuhan. Sama halnya dengan kita hanya akan mengundang orang yang mempunyai hubungan dengan kita saja, yang mengenal kita sampai ke home-nya kita. Saya tidak akan pernah mengundang orang asing. Jadi, kalau Anda ingin masuk surga, ke rumahnya Tuhan, Anda harus mengenal Allah. Anda harus menjalin hubungan dengan Tuhan. Ingat, kekristenan itu bukan agama, melainkan hubungan dengan Tuhan Yesus. Jadi, saat ini adalah kesempatan untuk mengundang Tuhan Yesus untuk hadir dalam diri Anda. Katakan, Yesus, aku ingin menjalin hubungan denganmu. Aku tahu ini bukan agama. Yesus, aku mau Engkau datang dalam hidupku, dan aku mau Engkau untuk memimpin hidupku. Sebelum saya tutup ibadah hari ini, saya ingin berbicara kepada dua kelompok orang. Pertama, kalian yang datang dari rumah tangga yang hancur. Saya mengenal banyak anak muda yang datang dari sana. Mungkin kalian tinggal di rumah yang besar dan mewah, tapi Anda tidak punya home. Apa bedanya house yang hancur dan home yang hancur? House yang hancur mudah diperbaiki, namun siapa sanggup memperbaiki home yang hancur? Saya memberitahumu kalau Yesus bisa memperbaiki home-mu. Yang perlu Anda lakukan hanya mengizinkan Dia hadir dan perbaiki hati Anda dulu. Lalu, Dia akan membawa pengampunan ke hatimu, Anda akan disembuhkan dari dalam, dan Anda bisa membagikan kasih dan pengampunan ke dalam hubunganmu. Kalau itu Anda, saya mengajak Anda untuk memperbaiki hubunganmu dengan mengizinkan Tuhan memperbaiki hatimu dulu. Yang kedua, saya ingin membahas kelompok terakhir. Seiring saya berbicara tentang home, ada kerinduan di dalam hati saya, karena Anda sudah lama tidak pulang. Dan kalian tahu, saya memperhatikan sesuatu yang sangat unik tentang pandemik virus corona ini. Saya menyadari bahwa banyak pelajar internasional, mereka semua berjuang untuk pulang. Mereka semua ingin lari ke rumah. Mengapa demikian? Karena hanya di rumahlah kita merasa aman. Home adalah di mana keluargamu akan melindungi, mencintai, dan membantumu, sehingga semua orang berbondong-bondong untuk pulang. Anda tahu, sama halnya dengan turis. Pelajar dan turis, mereka yang sedang di luar negeri, mereka bisa saja di Venice, Paris, mereka bisa di tempat yang terlihat seperti surga. Namun, ketika masalah datang, hal pertama yang mereka ingin lakukan pada umumnya adalah pulang. Mereka selalu ingin pulang. Jadi, saudara-saudara, kalian bisa ada di situasi di mana kalian adalah turis secara rohani, yang fokus rohaninya sedang terpecah-pecah di dunia. Mungkin kalian telah mencoba menelusuri dan menikmati indahnya dan nikmat hidup di luar sana. Dan sekarang kalian sedikit lelah, sedikit hancur, sedikit terluka dan tersakiti. Namun, ingatlah satu hal, Tuhan Yesus adalah rumahmu, gereja adalah home-mu. Jadi, pertanyaan yang perlu Anda tanya adalah, ketika saya dalam masalah secara emosional, mental, dan rohani, apakah saya punya rumah untuk pulang? Ketika Anda dihadang krisis dalam pandemik ini, kalian dan saya tahu ada banyak kecemasan menyangkut bisnis dan pekerjaan. Pulanglah ke Tuhan Yesus. Dan jika Anda patah semangat, pulanglah ke Tuhan Yesus. Anda kepahitan, tersinggung, pulanglah ke Tuhan Yesus. Anda melakukan sesuatu yang berdosa, merasa malu, dan tidak bermoral, Anda harus pulang kembali ke Tuhan Yesus. Anda harus pulang ke gereja Anda. Dan pada hari ini, jika Anda memiliki keinginan di dalam hati Anda untuk pulang ke Tuhan Yesus, saya ingin Anda menghubungi teman yang mengajak Anda untuk menonton ibadah online ini. Katakan pada mereka, Anda ingin pulang kembali ke Tuhan Yesus. Saya mau pulang ke gereja. Hal terakhir yang saya ingin sampaikan adalah untuk kalian yang telah membuat keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus hari ini, itu adalah keputusan yang terbaik yang Anda buat dalam hidup Anda. Ingatlah, surga adalah rumah abadimu, namun gereja dan keluarga, mereka adalah rumah rohanimu. Jadi, Anda harus tetap terhubung dengan gereja Anda. Tetaplah terhubung dengan orang-orang di sekitar Anda, teman-teman yang mencintai Tuhan Yesus.
Inilah semua yang perlu saya sampaikan pada Anda. Untuk 2-3 bulan ke depan, saya tahu bahwa kita tidak dapat bertemu di dalam gedung, di tempat menyembah kita. Tetapi kita sudah belajar hari ini, bukan? Kita telah belajar bahwa gereja bukanlah tentang di mana, tetapi tentang siapa. Jadi, tetap tergabung dengan teman-teman gerejamu, hiduplah dengan damai dan tentram. Tuhan Yesus memberkati.